wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai yang akan dipimpin oleh Yusuf Ghazali. Silakan. Kita mulai pelajaran, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus juga membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Yusuf. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan absensi kehadiran terlebih dahulu. Baik, bagi yang disebut silakan angkat tangan dan bilang hadir. Ubaidillah Hadir, Pak. Zidan Zikri Hadir. Yusuf Ghazali Hadir. Waidi Hilmi Hadir, Pak. Muhammad Ridwan. Hadir. Sudah hadir semua ya? Iya, Pak. Oke. Silakan izin, Pak. Mari kita lanjutkan. Siapa izin? Dari Silakan. Silakan. Oke, kita lanjut ke materi. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak yang ingin bertanya tentang materi yang sebelumnya. Kan yang sebelumnya kita belajar tentang berbohong. Sekarang kita belajar tentang jujur dan penerapannya. Baik, saya akan bertanya kepada Waidi Hilmi. Boleh nggak kita berbohong dalam berbicara demi kebaikan? Silahkan dijawab. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena itu perbuatan yang tidak baik. Baik, tepuk tangan untuk Waidi Hilmi. Oke, mari kita belajar tentang jujur dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama pengertian jujur. Jujur adalah sikap mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan apa adanya tanpa ditambah atau dikurangi. Kejujuran juga berarti konsisten antara perkataan, perbuatan, dan hati. Nah, habis ya. Kemudian yang kedua, pentingnya sikap jujur. Sikap jujur sangat penting karena satu, membentuk kepercayaan. Orang yang jujur dipercaya oleh keluarga, teman, guru, dan atasan masyarakat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa aman, tidak takut ketahuan atau merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, membangun karakter mulia. Kejujuran adalah fondasi akhlak seperti amanah, tanggung jawab, dan disiplin. Yang keempat, dicintai Allah dan manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dikenal sebagai al-amin, orang yang sangat dipercaya. Dalil atau dasar kejujuran dalam Al-Quran, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Kemudian yang keempat, bentuk-bentuk kejujuran. Satu, jujur dalam ucapan. Dua, jujur dalam perbuatan. Tiga, jujur dalam niat. Empat, jujur dalam tugas dan tanggung jawab. 5. Jujur dalam muamalah. 5. Contoh penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di rumah, mengakui kesalahan kepada orang tua, menggunakan
uang yang diberi sesuai keperluan, tidak mengambil barang milik keluarga tanpa izin, menjalankan tugas rumah sesuai perintah. Jadi ketika kita di rumah, penerapannya jujur itu kita tidak boleh berbohong atau menyalahgunakan hak-hak kita gitu ya. Kemudian di lingkungan sekolah kita tidak boleh berbohong kepada teman, guru maupun yang lainnya. Kemudian di lingkungan sekitar ketika kita bergaul dengan teman-teman yang ada di rumah, di jalan maupun dimanapun kita bertemu dengan orang, kita tidak boleh berbohong. Kita harus berkata jujur apa adanya, seperti itu. Kemudian manfaat sikap jujur. Saudara Zidan, apa manfaat ketika kita jujur? Oke, manfaatnya. Jadi kita kalau berbicara dapat dipercaya oleh teman kita. Oke, betul, tepuk tangan untuk Zidan. Jadi manfaat kita jujur, diantaranya kita dapat dipercaya oleh teman, gitu ya. Nah, maka alangkah baiknya kita selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari maupun dimanapun, gitu ya. Oke. Kemudian akibat tidak jujur. Saudara Ubaidillah, apa akibat ketika kita tidak jujur kepada orang lain? Biasanya sudah tidak dipercaya lagi. Oke, tepuk tangan buat Ubaidillah. Di antara akibat kita tidak jujur dalam berkata, maka kita tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Selain itu kita juga mendapat dosa, ya. Maka tidak boleh berbohong. Kemudian bisa merusak hubungan pertemanan. Ya, tadinya kita akrab, sering ngobrol, gitu ya, sering ketemu, menyapa di jalan. Ketika kita sudah merasa dibohongi, terkadang bisa jadi kita jadi menjauh karena dia suka bohong. Oke. Kemudian yang terakhir, cara membiasakan sikap jujur. Kita tuh mulai dari hal kecil, berkata apa adanya, kemudian berani mengakui kesalahan, menjadi kebiasaan buruk bagi yang sulit dihilangkan, menghindari situasi yang mendorong untuk berbohong, meminta maaf jika pernah tidak jujur, menguatkan iman dan takut kepada Allah. Jadi kurang lebih seperti itulah sifat jujur dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya kita tidak boleh melakukan atau berbohong atau melakukan perbuatan-perbuatan yang keji atau perbuatan yang tidak terpuji. Karena pada dasarnya ketika kita berbuat kebaikan, jujur dalam perkataan, itu akan mendatangkan manfaat, hikmah, rahmat, berkah untuk kita dalam kehidupan sehari-hari maupun yang akan datang. Jadi seperti itu. Oke, untuk evaluasi, Saudara Yusuf, Bapak ingin bertanya, misalnya ada pelawak yang lagi melucu, kemudian dia menghina temannya, padahal temannya itu tidak melakukan. Jadi itu dia berbohong demi mendapatkan kelucuan terhadap orang lain. Bagaimana Saudara Yusuf menanggapi tentang hal ini?
Jadi ada pelawak ya yang suka melucu, bikin orang tertawa. Tetapi dalam pelawakan itu dia berdusta, gitu, berbohong kalimatnya. Bagaimana tanggapan saudara Yusuf tentang hal ini? Kalau pelawak yang bohong, pasti orang kan nggak percaya lagi mau atau naik dia. Oke, saudara Zidan, bagaimana tanggapannya? Tidak boleh. Tidak boleh, oke. Jadi ketika ada pelawak yang melucu, tetapi dalam kalimat itu berdusta demi mendapatkan tertawa bagi yang lain, untuk menghibur yang lain, itu jawabannya tidak boleh karena di dalamnya itu dusta atau kebohongan. Baik teman-teman, terima kasih semuanya untuk materi pada pagi hari ini. Bagi yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Bila mana ada penjelasan yang kurang jelas. Ada yang ingin bertanya? Jelas Pak. Oke, cukup ya. Oke, baik. Mari kita tutup dengan bersama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.